Bos, siapa tuh lagi asik main bola? Asik banget pula mainnya. Jagoan nih kayaknya. Lagi siap-siap menyambut Piala Dunia ya, Mas? Oh, ternyata dia adalah Habib Arif Fadila, Bos. Fans berat sepak bola nasional pasti kenal nih. Yes, Habib dulu menempati posisi winger alias gelandang sayap di Timnas Indonesia. Bersama timnya, ia juga pernah menyabet posisi runner-up dalam AFF 16 Championship dan juara 3 Gothenburg di Swedia. Mantap! Tapi itu dulu, Bos. Sekarang Habib menekuni profesi yang sama sekali berbeda, yaitu berbisnis budidaya ikan nila dan ikan air tawar lainnya di sungai. Bukan di kolam ya, melainkan benar-benar di badan sungai. Wah, unik banget ya. Halo bos, perkenalkan nama saya Habib Arif Fadila. Saya adalah mantan pemain timnas tahun 2013 yang sekarang menggeluti dunia bisnis budidaya ikan. Siapa sangka cuannya sangat menggiurkan loh bos. Habib kayaknya paham benar nih bos, bisnis ikan air tawar sangat menjanjikan, termasuk ikan nila. Ikan ini jadi favorit karena rasanya enak, gizinya cakep, dan harganya murah. Mau dimasak apa aja pasti enak deh karena nggak amis. Jadi rice bowl? Boleh. Digoreng? Hayu. Dibakar? Enak. Dimanggut pun nggak kalah lezat. Ini dia yang membuat Habib mantap membudidayakan nila dengan modal yang terbilang murah meriah bos. Habib makin yakin banting setir karena saat pandemi melanda, Liga Timnas dihentikan bos. Habib pun dipaksa keadaan memutar otak agar bisa bertahan di tengah pandemi. Ikan nila pun dipilihnya. Kalau segi keuntungan lebih ke budidaya ikan daripada main bola. Oh iya, penasaran nih mas, kenapa sih nggak membudidayakan ikan di kolam aja mas Habib? Kenapa harus di sungai gitu? Karena saya melihat ikan di sungai daripada di kolam itu lebih gurih di sungai daripada di kolam. Dan untuk secara daging kualitasnya lebih baik. Jadi untuk bentuk tekstur dagingnya itu lebih keset, lebih tebal kayak gitu. Mungkin karena ikannya happy tinggal di sungai ya, jadi makin enak dagingnya. Bos, ternyata ide memelihara ikan di sungai ini muncul tidak sengaja. Ide ini muncul saat Habib melihat sungai di kampung halamannya di Yogyakarta yang mengalir langsung ke persawahan. Terus kepikiran deh buat memelihara ikan di sini. Sekalian bisa jadi pupuk organik nih buat sawahnya. Mantap! Menemukan tempat yang sempurna, Habib pun mulai merakit rangka bambu dan jaring di badan sungai sepanjang 35 km dan lebar 3 meter ini. Terus jadi deh kolam alami buat ikan-ikan nilainya. Mirip keramba ya bos? Kalau untuk segi operasional lebih enak di sungai gitu. Karena satu kita tidak membutuhkan terlalu banyak air, banyak modal untuk membangun kolam. Jadi kita cuman setidaknya bikin karamba aja sih. Eits, tapi jangan dikira semuanya serba mulus dan mudah bos. Di 6 bulan pertama saat menjalankan bisnis ini, Habib nyaris bangkrut. Penyebabnya karena kurangnya ilmu pembudidayaan ikan. Alhasil banyak ikan hasil panennya yang mati saat pengiriman karena kekurangan oksigen. Yah, rugi besar deh saat penimbangan. Ya wajar sih, namanya juga waktu itu masih pemula. Belajar dari kegagalannya, Habib pun menggali ilmu budidaya ikan dari mana-mana bos. Termasuk berguru pada kawannya yang sudah lebih dulu sukses berbisnis ikan. Hasilnya bisa dilihat nih bos. Berjalan 1,5 tahun, bisnis ini mulai berbuah manis. Kini, Habib sudah memiliki sekitar 6 hingga 7 kuintal ikan budidaya. Wah, jempol Mas Habib. Jadi ini bos, untuk ikan nila yang kita supply dengan bobot 250 ons, per hari kita panen minim 2 kuintal untuk satu karamba. Jadi siapa yang mau order bisa langsung datang ke sini. Wih, keren. Sehari 2 kuintal cuy. Emang sih, ikan nila merah berbobot 250 ons banyak banget permintaannya. Karena inilah berat paling ideal ikan biar rasanya mantap saat dimasak.
Nah, setiap hari ikan peliharaan Habib diberi makan pelet sehari 2 kali. Campurannya mantap nih bos, pakai daun pepaya. Wih, sehat dan kaya serat ya. Kini, Habib sudah mampu melayani permintaan sejumlah restoran, kedai makan, juga pasar. Pengiriman ikannya juga sudah meluas sampai kota Kudus, bos. Kalau di total, ada sekitar 20 tempat yang sudah ia suplai. Jaringan bisnis ini, Habib bangun melalui komunikasi intens dengan para customer, juga rutin berjualan dan mengunggah promosi di media sosial, bos. Tuh, bener ternyata, ikan peliharaan Habib lebih jos rasanya. Pengen ngicip juga? Sekalian mau jumpa idola sepak bola? Bisa kok belanja langsung ke sini. Harganya pun bersahabat bos, mulai dari Rp26.000 aja per kilo. Jadi penasaran nih, berapa omset yang didapat Habib tiap bulannya? Kuy, kita tanya langsung. Kalau omset per bulan itu bisa lebih dari 30 juta. Pantas aja Habib betah dolanan ikan di sungai. Cuannya gede bos. Nah, ada catatan nih, kalau bos-bos di rumah pengen pelihara ikan juga di sungai. Jeli memperhatikan cuaca dan siap-siap antisipasi hewan liar yang bisa memangsa peliharaan kita. Kita cuma antisipasi kalau waktu hujan deras saja. Nah, kita jadi cuma memantau itu supaya enggak terjadi air meluap. Kalau untuk hewan, kita kasih atasnya itu jaring. Siap Mas Habib? Tuh kan bos, semua masalah pasti ada solusinya. Jadi sekarang, yuk kita kumpulin niat dan tekad aja dulu, biar bisa dan berani buka bisnis sendiri. Ada mimpi keren nih di benak Habib. Ia bercita-cita menyulap kampungnya sebagai kampung budidaya nila sehingga bisa menjadi kampung wisata. Widih, cakep mas. Semoga segera terwujud ya. Entar kalau udah jadi, kita mampir lagi ya Mas Habib. Bagi siapa saja yang mau jadi reseller saya, bisa datang atau kunjungi langsung di Gudang Iwak JK. Tentunya ikan dijamin berkualitas, bernutrisi tinggi, harga terjangkau. Yang penting cuan bos. Hai bos, yang hobinya ngemil atau yang sudah mulai siap-siap menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, pasti sudah mulai lirik-lirik mau nyetok perkukisan dong ya. Sini, kita bagi rekomendasi kue kering hits, lain daripada yang lain, dan rasanya, wah jangan ditanya. Yums, bisnisnya udah pasti cuan dong ya. Mau tahu proses pembuatan kue keringnya Nyonya Moy? Yuk saksikan terus di Cuan Bos! Bisnis cookies Nyonya Moy ini mulai dirintis Natali sejak awal pandemi. Inovasi nggak berhenti dilakukannya, biar nggak kebalap sama toko sebelah. Natali juga ajakin kita mengintip dapur kue keringnya. Yuk ikutan bos! Di sini nih bos, semua proses pembuatan aneka jajanan andalan Nyonya Moy dibuat. Bahan dasar semua disiapin, terus mulai deh bikin adonan. Abis itu, cetak deh di atas loyang. Baru kemudian, adonan dipanggang hingga matang di oven. Kalau untuk kue kering kita ada 3 macam, tapi variannya tuh masing-masing banyak gitu. Jadi misalkan ada kastengel, ada nastar, ada lidah kucing. Nah lidah kucing sendiri tuh sebenarnya ada 10 varian. Wah, pantas aja ya, konsumen jatuh cinta. Abis pilihannya banyak banget sih bos. Bahkan para selebriti seperti Chelsea Olivia, Donna Agnesia, dan Syahnas udah jadi langganan di Nyonya Moy. Aroma-aroma cuan sudah mulai tercium dong ya. Natali memang secinta itu dengan dunia kuliner. Bahkan ia sempat membuka cooking class untuk umum. Sayangnya saat pandemi bikin kelas jadi sepi, sementara sewa bangunan harus tetap dibayar. Akhirnya Natali pun menyulap fungsi dapur kelasnya menjadi dapur beneran. Hasilnya apa? Cuan bos! Kebetulan aku dari bidang
culinary. Jadi dulu pernah sekolah di pastry di Australia. Udah gitu balik sebenarnya buka bisnis tempat les. Tempat lesnya juga sebenarnya berhubungan dengan baking gitu. Jadi bikin kue kayak gitu-gitu. Nah, anak emas di Nyonya Moy adalah lidah kucingnya, Bos. Kalau biasanya lidah kucing dinikmati polosan aja, Nyonya Moy menambah feeling di antara dua keping lidah kucingnya. Kerenyahan manis gurihnya pun langsung naik kelas dengan aneka isian yang lumer di mulut. Makin seru karena ada banyak jenis varian lidah kucingnya, Bos. Yes, di Nyonya Moy ini ada 10 varian lidah kucing, Bos. Ada lidah kucing original Nutella, lidah kucing pakai edam, dan edam Nutella. Yang suka taro, ada lidah kucing taro milky dan taro milky and cheese. Varian coklatnya juga menggoda. Ada lidah kucing double choco cheesy, dan choco misu. Makin susah berhenti nih ngunyah cookiesnya. Waduh. Wah, pantas aja ya konsumen jatuh cinta. Abis pilihannya banyak banget sih, Bos. Nah, Bos, buat yang udah pada ngiler, jangan cuma ngebayangin doang ya. Langsung cus order ke official akunnya Nyonya Moy. Untuk menghasilkan kue kering yang enak dan berkualitas, banyak syaratnya, Bos. Yang paling utama adalah pilihan bahan harus yang terbaik dan premium, Bos. Anti bahan kaleng-kaleng deh pokoknya. Misalnya, buat varian coklat nih, Bos, yang paling banyak dicari para pelanggan. Kudu dipilih coklat yang terbaik dan gak terlalu pahit. Untuk menjaga kualitas kue kering Nyonya Moy selalu menggunakan bahan-bahan yang premium dan juga menjaga kebersihan baik di dapur maupun alat-alat yang digunakan. Bahan boleh premium, tapi harga tetap bersahabat kok, Bos. Apalagi sering ada promo buy to get one, Bos. Asik kan? Kalau untuk kue kering dari 100.000 sampai 230.000, tergantung jenis kue keringnya. Gak cuma kue kering ternya, Natali juga sering mendapat pesanan roti sobek dan kue lapis, Bos. Terutama saat perayaan Imlek sudah dekat. Kue-kue manis ini dipercaya bawa hoki kalau dihidangkan saat tahun baru. Wih, mau dong ketularan hokinya Nyonya Moy? Gimana nggak hoki? Ratusan pesanan membanjir setiap hari, Bos. Sebenarnya nggak tentu, tapi untuk rata-rata di per bulannya itu kita bisa menjual 800 sampai ribuan toples. Wih, kalau sebulan misalnya nih, laku 800 toples seharga 100 ribuan aja, artinya udah 80 jutaan masuk kantong nih, Bos. Manis bener cuannya. Nah, biar bisnis tetap berjalan lancar, Natali juga nggak pernah lalai mengatasi masalah-masalah yang kerap terjadi. Mulai dari yang receh sampai yang fatal, Bos. Apaan aja ya? Yang disayangkan cuma satu sebenarnya, kue kering ini susah banget di pengirimannya. Memang sampai saat ini kita terus mencoba supaya di packagingnya ini kita maksimalkan supaya nyampe sana masih aman. Oke, catat ya, Bos. Pengiriman jadi poin utama buat semua pebisnis online. Nah, untuk marketingnya, Natali dan para karyawannya rajin banget memposting berbagai video produk proses produksi. Juga bikin giveaway buat customer setianya. Kita ada beberapa strategi, tapi yang paling umum kita pakai fitur-fitur yang ada di Instagram, Reels, posting, story, dan lain-lain. Sebenarnya yang paling berpengaruh di bisnis kita ini word of mouth-nya sih. Catat lagi, Bos, promosi dari mulut ke mulut masih jadi yang paling efektif ternyata. Jadi makin kagum nih sama pengusaha muda yang satu ini. Bagi tips berbisnis buat bos-bos di rumah dong, Kak Natali. Jadi kunci yang paling penting dalam berbisnis adalah kita harus terus berinovasi dan jangan pantang menyerah. Dan yang paling penting, cuan, Bos! Bos, suka kepikiran gak sih dari mana kita bisa mendapatkan ide bisnis yang ciamik? Yang bakal cuan dan disambut meriah sama konsumen. Maunya sih gitu ya? Sini nih, kita bocorin beberapa cara sederhana menemukan ide bisnis, Bos. Yang paling gampang, ya berangkat aja dari hobi kita, Bos. Bikin bisnis dari apa yang kita suka.
Atau bisa juga dari problem yang sering kita atau orang lain hadapi. Nah, kita bikin deh bisnis baru yang bisa jadi solusi dari masalah itu, bos. Nah, yang paling sering sukses adalah bikin bisnis sesuai tren, bos. Kita kulik deh tuh, apa yang lagi hype di pasar, terus kita ikutan deh bikin bisnisnya. Dijamin cuan datang, bos. Kalau perlu sering-sering kita riset, bos. Kita berselancar deh, kulak-kulik info bisnis dari mana-mana. Terakhir, yang paling praktis, ya ambil aja bisnis waralaba. Aman deh, semuanya sudah disediakan, kita tinggal jalanin aja, bos. Tapi modalnya mesti agak gede nih ya. Gitu deh, bos. Semoga membantu ya. Selamat menggali ide bisnis Anda dan mulai menekuninya dengan komitmen kuat dan mental baja. Penting nih, bos. Jadi pebisnis emang butuh jiwa yang kuat dan tahan banting. Jadi mesti strong, bos. Yang penting kita tetap cuan, bos.